Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra Jangan Terapin Tekno. Di video sebelumnya mengenai review dari Poco X5 5G, masih banyak aja nih yang belum puas. Dan masih banyak aja yang ngebanding-bandingin dengan Poco X3 NFC bang. Hah, mendingan 732 gila daripada Snapdragon 695 prosesor baru. Waduh, yang ngomong siapa tuh? Enteng bener mulutnya. Di video kali ini kita buktiin aja gimana nih antara Poco X3 NFC dan juga Poco X5 5G. Mana yang lebih baik? Tapi pada tes video kali ini kita nggak cuma dari segi performa aja, melainkan semua bagian, semua aspek kita tes, dari mulai layar, desain, fitur, dan lain-lain. Jadi pastiin lu siapin posisi yang paling nyaman lah buat lu nonton, biar makin betah nontonnya, dan pastiin nonton sampai habis. Pertama-tama kita bahas dari segi harga terlebih dahulu. Untuk masalah harga ada penurunan nih, yang dimana Poco X3 NFC pas waktu pertama kali launching itu untuk varian 8/128 dibanderol dengan harga 3,4 jutaan. Sementara Poco X5 5G buat varian terendahnya itu dibanderol Sementara Poco X5 5G buat varian terendahnya yaitu varian 6/128 dibanderol dengan harga 3,3 jutaan aja. Selisihnya 100 ribuan. Perbedaannya memang tidak terlalu signifikan ya dari segi harga kalau kita lihat. Tapi kalau kita lihat dari segi desain, perbedaannya itu kerasa banget antara kedua smartphone yang kita pegang saat ini, yaitu Poco X5 5G dan juga Poco X3 NFC. Yang dimana Poco X5 5G itu kerasa lebih premium daripada Poco X3 NFC. Feel saat digenggam itu kerasa compact dan juga ringan. Dan hal ini berbanding terbalik ketika kita memegang Poco X3 NFC, yang dimana smartphone itu kerasa sangat bulking dan kerasa cukup berat. Ya 11-12 lah kayak batu bata. Poco X5 5G juga terlihat lebih kalem nih ya dari segi tulisan Poconya yang size-nya itu kelihatan kecil, berbeda dengan Poco X3 NFC yang size-nya itu segede gaban. Bagian ini memang cukup tergolong subjektif lah ya sifatnya. Tapi gue pribadi lebih condong suka ke Poco X5 5G. Bagian belakangnya juga nggak gampang ninggalin bekas sidik jari, tidak seperti Poco X3 NFC. Dan yang perlu kalian tahu juga, Poco X3 NFC saat mendengarkan musik bagian belakangnya ini kerasa geter banget dan ini sangat mengganggu kenyamanan. Lalu untuk masalah port sama-sama lengkap, tidak ada bagian yang di nerf. Cuman penempatan lubang jack 3,5 mm nya aja sih ya. Si Poco X3 NFC itu di bagian bawah dan Poco X5 5G di bagian atas. Namun hal ini balik lagi kepada pengguna, lebih suka port yang di bagian mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Beralih ke bagian depan nih ya, keduanya sama-sama punya diagonal layar yang berukuran cukup besar nih, yaitu 6,67 inch. Sebenarnya ukuran ini adalah ukuran yang nyaman dan enak saat digunakan. Bedanya di sini Poco X5 5G jauh lebih nyaman karena panelnya aja udah pakai panel AMOLED, sementara X3 NFC masih pakai panel IPS. Nah, buat kalian yang masih percaya bahwa nggak ada tuh bedanya antara panel OLED dan IPS, nih kita buktiin aja. Terlihat bahwa Poco X5 5G itu warnanya lebih kelihatan hidup dan keluar gitu. Berbeda dengan X3 NFC yang kelihatan pucat, tidak se-colorful seperti panel AMOLED. Di lain sisi, bagian hitamnya itu kelihatan lebih hitam di panel AMOLED ketimbang panel IPS. Karena memang panel IPS untuk bagian hitamnya itu tidak seredup dan tidak semati si panel AMOLED. Kedua smartphone ini sama-sama punya refresh rate 120 Hz dan tidak ada fitur adaptive refresh rate. Oke, bagian layar nggak sampai di situ aja. Ada satu bagian yang jauh lebih menarik dan ini juga tidak dimiliki oleh brand lain sekalipun, yaitu bagian kecerahan alias brightness. Jadi brightness di Poco X5 5G ini bisa sampai 1200 nits. Sementara Poco X3 NFC cuma 700 nits aja. Bahkan brand-brand lain pun juga kelas harga yang sama ya, itu tidak ada yang sampai 1000 nits. Cuman Poco X5 5G aja. Kecerahan segede ini memungkinkan kalian dapat menggunakan Poco X5 5G di bawah terik matahari sekalipun. Semakin besar nitsnya, maka semakin kelihatan gambar yang dikeluarkan kalau lagi dipakai di outdoor. Jadi layarnya ini masih kelihatan sangat jelas kalau misalkan kalian ada di luar ruangan sekalipun yang ada di bawah terik matahari. Beralih ke bagian yang paling seru sekalipun, yaitu masalah performance. Bagian yang sering diremehkan dari Poco X5 5G. Mentang-mentang dia pakai naga kepala 6. Padahal nyatanya ini bukan sembarang naga kepala 6. Kalau outputnya aja bisa lu lihat nih, bedanya terbilang jauh antara
antara Snapdragon 695 dan juga Snapdragon 732G. Yang dimana perbedaannya itu hampir 100.000. Wow, cukup jauh bukan? Kita juga nggak cuma tes dari Antutu doang nih. Di aplikasi Geekbench 6 pun juga kita tes nih dan hasilnya sama. Snapdragon 695 lebih mendapatkan skor yang jauh lebih tinggi, yaitu untuk single core-nya di kisaran 900-an dan multicore-nya itu di angka 2100-an. Sementara Poco X3 NFC buat single core-nya cuma dapat di angka 700-an dan multicore-nya di angka 1800-an. Harusnya dari sini kalian bisa nilai sendiri lah mana yang better berdasarkan data yang kita benchmark. Lanjut ke pengujian stabilitasnya nih menggunakan CPU throttling. Dan hasilnya gimana? Yap, di awal-awal Poco X3 NFC dan Poco X5 5G ada drop nih ya. Namun di menit-menit selanjutnya Poco X3 NFC lebih banyak dropnya ketimbang Poco X5 5G. Di lain sisi suhunya juga cukup panas nih di Poco X3 NFC dengan temperatur di angka 39 sampai 40 derajat Celcius. Sementara si Poco X5 5G lebih adem sekitaran 36 sampai 38 derajat Celcius. Yap, bedanya itu memang tipis-tipis. Oke, sebelum lanjut ke gaming test, gue mau kasih tahu nih ya, untuk varian RAM di sini sama-sama 8GB. Bedanya si Poco X5 5G ada fitur Dynamic RAM Expansion 3.0 yang bisa ngasih tambahan RAM hingga 5GB. Jadi bisa multitasking lebih leluasa. MIUI-nya kedua HP ini si Poco X5 5G pakai MIUI 13. Sementara Poco X3 NFC masih pakai MIUI 12.5. Oke, sekarang kita langsung ajak aja buat ngegame. Yap, gue udah coba buat main game Genshin Impact dengan settingan normal 60 fps dan hasilnya Poco X3 NFC mendapatkan fps yang lebih rendah di kisaran 24 sampai 34an fps. Sementara si Poco X5 5G mendapatkan fps yang lebih tinggi sedikit. Ya perbedaannya memang jauh sih ya. Yaitu di kisaran 35 sampai 40an fps. Jadi bisa dikatakan buat main game Genshin Impact dengan settingan normal 60 fps, Poco X5 5G lebih unggul ketimbang Poco X3 NFC. Soal suhu lagi-lagi Poco X3 NFC lebih panas daripada Poco X5 5G, yaitu di kisaran 43 derajat Celcius selama main game Genshin Impact kurang lebih 20 menitan. Dan Poco X5 5G itu sekitaran 38 sampai 40 derajat Celcius dengan waktu saat bermain yang sama. Untuk baterainya pengurangan persentase Poco X5 5G lebih irit nih, yaitu sekitaran 6% aja. Sementara si Poco X3 NFC itu berkurang sekitaran 9%. Selisihnya sekitaran 3% ya guys ya. Pas waktu main game Genshin Impact sekitaran 20 menitan dengan settingan normal 60 fps. Terlihat bahwa Poco X3 NFC lebih boros. Padahal dari segi spesifikasi baterai dari Poco X3 NFC itu lebih besar, sekitaran 5160 mAh. Sementara Poco X5 5G sekitaran 5000 mAh aja. Hal ini mungkin ada beberapa faktor, yaitu dari kesehatan baterainya yang sudah menurun, sama satu lagi yaitu efisiensi daya pada SoC. Karena kita tahu sendiri ya bahwa Snapdragon 695 menggunakan pabrikasi 6 nanometer, sementara Snapdragon 732G masih pakai 8 nanometer. Secara angka jelas yang pakai nanometer lebih kecil bakalan jauh lebih efisien. Oke, balik lagi ngomongin soal SoC, pasti identik sama satu ini, yaitu image processing. Kedua smartphone ini memiliki konfigurasi kamera yang berbeda. Poco X3 NFC memiliki resolusi 64 megapiksel, sementara Poco X5 5G memiliki resolusi 48 megapiksel. Soal hasil gimana? Yap, bisa kalian simak di slide berikut ini. Oke, bisa dikatakan soal hasil foto Poco X3 NFC memiliki karakter warna yang condong ke pucat. Walaupun detailnya itu kelihatan jelas dan cakep. Namun lain cerita di Poco X5 5G yang dimana warnanya itu kelihatan soft dan kelihatan lebih gonceng dalam kondisi siang hari. Untuk bagian gelap terangnya juga Poco X5 5G itu lebih baik ya teman-teman. Walaupun memang untuk di bagian awan ya, beberapa foto di Poco X3 NFC itu kelihatan jelas dan lebih baik daripada Poco X5 5G. Namun di beberapa foto juga Poco X5 5G lebih kelihatan kontras ketimbang Poco X5 5G. Untuk malam hari pun makin kelihatan seru nih, karena Poco X3 NFC menghasilkan foto yang lebih baik ketimbang Poco X5 5G. Yang dimana Poco X5 5G masih cukup kelihatan banyak noise. Processing gambarnya juga Poco X5 5G lebih lama ketimbang Poco X3 NFC. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh sensornya yang digunakan dari Poco X3 NFC yang pakai sensor Sony IMX682. Oke, jadi ini dia hasil perekaman kamera belakang dari Poco X5
dan juga X3 NFC di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian nilai sendiri aja ya baguskan yang mana. Oke guys, jadi ini dia hasil perekaman kamera depan dari Poco X3 NFC dan juga Poco X5 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Si Poco X5 ini agak sedikit lumayan ngezoom, cuman Poco X3 NFC agak wide ya, agak lebar gitu. Tapi aslinya sama-sama stabil sih kalau misalnya kita lihat. Oke, beberapa perbandingan di atas yang telah kita compare, gue telah mengambil kesimpulan bahwa Poco X3 NFC memang harus sudah melepas mahkota tata kerajaan smartphone mid-range. Karena memang umur itu nggak bisa bohong dan harus digantikan dengan smartphone yang masih muda. Ibarat kata Poco X5 5G adalah raja baru untuk mengisi posisi mahkota smartphone kelas mid-range. Namun pertanyaannya, apakah worth it waktunya untuk upgrade? Jawabannya iya. Mengingat Poco X3 NFC sudah tidak ada lagi nih yang jual di pasaran. Dan kalau misalkan ada, itu harganya juga nggak ngotak. Jadi opsi yang paling tepat menurut gua adalah Poco X5 5G untuk menggantikan posisi saat ini. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa jelaskan tulis di kolom komentar. Atau pengen berdebat soal kedua HP ini, langsung aja digaskan, kita berdebat di kolom komentar. Kalau misalkan kalian pengen nanya secara privat, bisa langsung DM ke Instagram kita di @sardapintekno. Jika teman-teman pengen nanya, DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya harus ganti mahkota. Goodbye deh. Ini kan lebih bagus.